Jadi aku tuh pernah di PHP-in sama OP. Halo, welcome to my channel, kenalin nama aku Rizky. Nah, jadi di video ini aku mau nge-share tentang OP atau objek penelitian di psikologi. Jadi aku bakal jelasin kayak pengertiannya, apa itu OP, kayak gitu. Terus juga pengalaman terburuk aku sama OP. Terus juga susah nggak sih cari OP. Nah, jadi aku bakal jelasin semuanya di sini. Sebelum nonton videonya, jangan lupa di like and subscribe ke channel aku, karena selanjutnya aku bakal bikin lagi video tentang Psytalk atau Psychology Talk. Dan juga jangan lupa klik notification yang tanda lonceng di bawah ini, apa di sini ya. Oke, langsung aja kita ke inti videonya. Keep on watching. Oke, jadi yang pertama aku bakal jelasin dulu pengertian dari OP. Nah, OP itu sebenarnya pada hakikatnya objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Nah, memang sebenarnya sering ketukar antara objek penelitian dengan subjek penelitian. Nah, kalau subjek penelitian sendiri adalah responden atau orang yang menjadi sumber data riset atau penelitian. Jadi singkatnya kalau objek penelitian itu adalah permasalahannya, sedangkan kalau subjek penelitian itu adalah orangnya. Tapi kenapa di sini aku sebutnya OP? Karena memang budaya di univ aku dan juga mungkin kebanyakan univ-univ lainnya yang psikologi gitu, emang kebanyakan tuh bilangnya OP. Jadi OP itu adalah orangnya gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu. Cuman sebetulnya pengertian yang benarnya itu adalah subjek penelitian. Cuman memang lagi coba-coba buat bilang SP gitu. Jadi biar itu mungkin bakal jadi kebiasaan gitu ya. Cuman karena masih butuh beberapa waktu mungkin ya biar bisa ganti nyebutnya jadi SP gitu, karena emang udah kebiasaan nyebutnya OP juga gitu kan di univ aku. Jadi ya mungkin nanti selanjutnya bakal nyebutnya SP bukan OP lagi. Nah, oke, jadi OP itu ngapain aja sih? Jadi OP itu adalah yang membantu jalannya praktikum atau penelitian para mahasiswa. Jadi seakan-akan mahasiswa itu langsung terjun ke lapangan. Nah, si OP itu adalah sebagai kayak partnernya si mahasiswa dalam melakukan praktikum atau penelitian gitu. Nah, aku bakal kasih contoh misalnya di tes Rorschach. Tes Rorschach itu kan kayak tes gambar gitu kan. Jadi kita kayak nebak, oh gambar ini misalnya ini gambarnya apa, oh gambar ini gambar apa yang kita lihat misalnya. Nah, jadi nanti si OP itu tuh bakal yang jadi orang yang ngejawab tes-tes itu gitu. Nah, sedangkan si mahasiswanya adalah orang yang ngetesnya atau jadi testernya. Jadi seakan-akan kita kayak ngetes beneran ke orang gitu. Jadi kita kayak orang psikolog aslinya yang melakukan tes pada orang lain gitu. Nah, jadi kenapa sih nggak langsung ke para mahasiswa aja? Maksudnya kayak kita melakukan praktikumnya tuh ke sesama mahasiswa gitu. Nah, jadi kenapa harus kita cari OP? Karena kalau misalkan kita melakukan praktikum atau penelitian ke sesama mahasiswa, itu nanti hasilnya bakal jadi bias juga. Dan itu sebenarnya ngelatih kita juga, kayak ngelatih komunikasi kita gitu kan, karena kan kita bakal ketemu orang-orang baru gitu kan, karena biasanya untuk OP sendiri itu nanti bakal ditukar sama OP-nya teman kita. Jadi kita tuh udah pasti nggak bakal kenal gitu sama si OP yang bakal jadi partner di praktikum kita gitu. Jadi makanya itu bisa ngelatih juga untuk komunikasi dengan orang baru gitu kan. Dan mungkin ini banyak banget dari kemarin-kemarin gitu ya yang pernah aku ajakin jadi OP, atau kayak temen aku pernah ngajakin orang lain jadi OP gitu. Banyak banget kadang yang nggak mau jadi OP karena awalnya itu mikir kayak emang jadi OP ngapain aja sih, terus juga emang nanti bakal diapain gitu, terus berapa lama dan sebagainya gitu. Jadi emang kayak banyak yang malesnya tuh kayak takut diapa-apain gitu. Padahal ya sebenarnya ketika kita jadi OP itu ya nggak diapa-apain gitu, karena OP itu cuman sebagai partner si mahasiswanya doang gitu. Jadi mereka itu nggak bakal dinilai, yang dinilai itu hanyalah mahasiswa. Jadi kalian nggak perlu takut sebagai OP. Nah, selanjutnya mungkin ini nyambung sama yang tadi, kenapa OP-nya harus orang lain atau kenapa harus cari OP, kenapa nggak sesama mahasiswa aja gitu. Karena memang ini tuh berhubungan juga nanti ketika kita memang sudah jadi psikolog beneran. Misalkan kita nanti buka praktek konseling nih. Nah, ketika memang nanti ada kliennya itu misalkan orang yang udah deket sama kita, atau mungkin misalkan itu keluarga kita juga gitu. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya, karena memang nanti bakal jadi bias atau hasilnya itu jadi nggak akurat. Jadi itu bakal banyak perspektif subjektif gitu dari kita sendiri gitu. Makanya ketika memang nanti kita dapat klien keluarga sendiri, itu biasanya nanti bakal dioper ke psikolog yang lain gitu. Jadi untuk di praktikum sendiri di univ juga gitu itu sama aja. Jadi makanya kita nggak boleh OP-nya itu keluarga kita sendiri, karena biasanya itu bakal jadi bias juga gitu. Biasanya nanti bakal ditukar lagi partnernya sama teman kita gitu. Jadi OP-nya itu biasanya ditukar sama teman kita gitu. Nah, selanjutnya susah nggak sih cari OP? Cari OP itu susah.
ya sebenarnya tergantung sih. Kalau aku yang anak rantau itu bisa dibilang lumayan susah gitu, karena memang untuk aku sendiri gitu kan nggak terlalu banyak kenalan di kota yang aku rantauin ini gitu. Jadi aku keluarga juga kan jarang ada yang di Bandung, terus juga aku nggak terlalu punya banyak teman di Bandung gitu, karena kan maksudnya aku baru pertama kali ngerantau, jadi kan aku juga belum punya teman yang banyak kecuali paling teman-teman SMA aku yang ngerantau juga di Bandung gitu kan. Nah yang bikin susah itu adalah ketika memang kita suruh nyari OP yang kayak nyari balita atau nyari usia yang remaja atau usia tua misalnya, kan kita nggak punya kenalan yang masih balita gitu ya, maksudnya kita nggak punya, palingnya kenalan kita tuh kayak mahasiswa-mahasiswa yang emang di fakultas lain atau di univ lain gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang bikin susah juga gitu, ketika kalian memang orang asli situ, asli di kota itu, ya mungkin bakal lebih mudah dibandingkan aku yang anak rantau gitu ya. Tapi temen aku juga banyak juga kok yang dia tuh emang asli Bandung juga tapi tetap susah nyari OP ya, karena itu balik lagi ke yang tadi. Jadi memang kebanyakan orang itu mikir emang jadi OP itu diapain sih gitu, jadi mereka tuh udah kayak takut duluan, takutnya anaknya diapain lah. Jadi misalkan yang balita gitu ya, aku tuh waktu itu pernah nyari OP anak balita atau yang anak TK gitu ya. Jadi biasanya mereka itu nggak dibolehin sama orang tuanya, karena orang tuanya mikir kayak anaknya takut diapa-apain gitu. Padahal kan sebenarnya kita itu cuma meneliti mereka, kita itu kayak cuma mengamati perilaku anaknya, nggak diapa-apain. Nah udah, habis itu nggak di gimana-gimana gitu. Jadi sebenarnya praktikumnya kan kita kayak mengobservasi, terus juga kayak misalkan kita wawancara gitu. Jadi sebenarnya nggak diapa-apain gitu, cuman kadang-kadang kan orang tua udah takut duluan aja gitu. Kadang kita juga harus mengeluarkan budget untuk ngasih insentif ke OP kita. Jadi aku tuh kadang bukan kadang lagi, emang selalu ketika aku udah minta tolong ke OP untuk jadi OP aku gitu ya, aku selalu ngasih insentif makan siang gitu. Dan emang itu sebenarnya kewajiban sih kalau di univ aku itu, sebagai kewajiban, karena memang kita itu harus mensejahterakan OP. Jadi kita itu nanti bisa ngeraktir OP seudah praktikumnya gitu, atau enggak kita bisa ngasih insentif makan siang. Nah tapi rata-rata sih kalau di fakultas aku ya gitu, di univ aku biasanya ngasihnya McD, Hokben dan sebagainya gitu. Jadi memang kayak makanan yang instan aja gitu. Jadi biar bisa dikolektif satu kelas, jadi kita bisa ngasih ke OP kita bareng-bareng gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi emang buat praktikum dan penelitian itu memang butuh budget yang banyak itu. Ya di insentifnya iya, di transportnya juga iya gitu kan. Kadang kalau OP yang anak TK gitu, misalkan kita mau praktikum ke OP anak TK gitu ya, jadi biasanya anak TK-nya itu bakal dibawa ke univ kita. Nah kan dari TK-nya ke univ kita itu kan butuh transportasi gitu ya, jadi memang itu juga butuh biaya lagi gitu, biaya transportasi pulang perginya dan juga biaya insentif makanannya. Kadang kalau misalkan OP-nya anak kecil itu kita ngasih mainan juga, jadi bener-bener kayak triple banget gitu kan itu biayanya gitu. Jadi ya itulah kehidupan penelitian dan praktikum di psikologi, harus siap mental, terus juga mungkin siapin budgetnya aja ketika memang praktikum sudah mulai gitu ya. Nah selanjutnya ini pengalaman buruk sama OP. Jadi aku tuh pernah di PHP-in sama OP. Jadi ketika OP aku ngebatalin ya aku bingung dong nyari kemana-kemana gitu. Akhirnya aku bingung banget, dan ya udah akhirnya temen aku punya kenalan dan dia nawarin aku, katanya dia punya OP lebih gitu. Karena emang OP-nya juga waktu itu nggak terlalu dekat sama aku, bahkan baru kenal gitu ya. Jadi memang itu sih resikonya gitu ketika kita memang tidak terlalu dekat sama OP atau mungkin kita baru kenal sama OP. Nah, oke, yang terakhir, jadi tips mencari OP di sini yang pertama adalah dari awal masuk kuliah itu menurut aku kalian harus udah punya banyak kenalan kakak tingkat atau mungkin dari organisasi-organisasi gitu ya, karena OP itu kan bisa dari umur balita sampai usia tua gitu. Jadi mungkin untuk yang mahasiswa sendiri atau usia mahasiswa itu ya kalian coba untuk bisa punya banyak teman kakak tingkat atau punya banyak teman di luar fakultas kalian atau mungkin di luar univ kalian gitu, karena memang biasanya OP itu kadang-kadang harus yang dari luar univ, juga kadang dari luar fakultas gitu. Nah ketika kalian nanti sudah jadi cutting atau kakak tingkat, nanti kalian jangan sombong-sombong sama adik tingkatnya. Jadi kalian itu sebisa mungkin punya banyak kenalan adik tingkat gitu, karena memang ada beberapa praktikum yang memang membutuhkan usia mahasiswa baru gitu. Jadi misalkan ketika kita udah semester 3 gitu ya, kita praktikum apa misalnya gitu ya, itu biasanya kadang ngebutuhin OP yang mahasiswa baru atau mahasiswa semester 1 misalnya. Nah makanya kita harus punya kenalan mahasiswa baru atau adik tingkat kita gitu. Terus yang keempat adalah bersosialisasi sama tetangga, atau mungkin kita biasanya kalau di kosan gitu ya kan adalah tetangga-tetangga yang lain gitu ya, maksudnya kayak ibu kosnya juga atau mungkin kayak satpamnya dan sebagainya gitu. Karena kita harus kenal juga, karena biasanya kan
kita butuh OP yang usia tua atau mungkin usia dewasa, yang ibu-ibu atau mungkin nenek-nenek gitu. Jadi ya kita harus punya kenalan lah minimal 1 atau 2 gitu. Jadi biar kita tuh nanti nggak susah lagi untuk cari OP yang usianya dewasa atau usia tua gitu. Nah terus yang terakhir, kita harus menjaga komunikasi dengan OP setelah praktikum. Jadi walaupun misalkan praktikumnya udah beres, kita tetap harus berkomunikasi yang baik dengan OP gitu, karena memang kadang-kadang gitu ya di praktikum yang lain atau di praktikum yang beda gitu, kita tuh tetap butuh OP yang sama gitu untuk praktikum kita. Jadi misalkan ketika praktikum A kita pakai OP yang ini, ketika praktikum B kita pakai OP yang ini juga gitu. Jadi sebenarnya kita bisa pakai OP yang sama untuk berbagai praktikum gitu. Jadi itu tergantung juga sama ketentuan praktikumnya. Cuman memang ada beberapa praktikum yang bisa pakai OP yang sama. Jadi makanya ketika memang kalian menjaga komunikasi yang baik dengan OP, ya itu lumayan juga kan bisa dipakai lagi untuk praktikum selanjutnya gitu OP-nya. Nah, paling sekian videonya. Maaf banget kalau misalkan audionya kayaknya kurang jelas gitu, karena memang ini udah sore juga, di sini banyak banget ngaji-ngaji dari masjid. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar psikologi, kalian bisa juga DM ke Instagram aku di sini. Oke, see you in my next video. Bye bye.